Semangat pagi, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dina Purwatunisa dari Administrasi Pendidikan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang teori dan konsep kepemimpinan. Jika rekan-rekan melihat di bagan yang tampil, ternyata ada beragam teori kepemimpinan yang ada saat ini, termasuk dengan gaya kepemimpinan pun sangat variatif. Kita akan mencoba membahas satu persatu. Pertama, diawali dengan teori kepemimpinan. Teori ini muncul dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Mereka berkontribusi terhadap lahirnya teori kepemimpinan yang ada sampai saat ini. Pertama, ada teori karismatik. Teori karismatik menganggap bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat, karena dia memiliki energi pribadi, karisma pribadi yang bisa mempengaruhi sebuah keberjalanan yang ada di dalam organisasi. Dia mampu mengarahkan dan mendorong para bawahan dengan karisma yang ia miliki, dengan visi yang ia miliki. Teori ini beranggapan bahwa seseorang dinilai tidak akan bisa menjadi pemimpin ketika dia dari lahir tidak membawa karismatik atau tidak ada sifat karisma di dalam dirinya sendiri. Padahal, seseorang yang karismatik bisa jadi ketika pengimplementasiannya gagal dalam menghadapi perubahan situasi. Ini mungkin karena seorang pemimpin itu merasa bahwa dia mempunyai karisma, bisa mempengaruhi banyak orang, tapi dia tidak siap dengan perubahan situasi yang ada karena dia kurang mengupgrade hal-hal yang bisa mendukung diri dia baik dalam kompetensi maupun keahlian seorang pemimpin. Dari teori karismatik ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa katanya kepemimpinan itu bawaan lahir dari seseorang. Maka berarti ini menyiratkan tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, meskipun seseorang itu berusaha untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal faktanya bisa saja seorang itu menjadi pemimpin. Variabel situasional di dalam teori ini memainkan perannya sendiri dalam menentukan efektivitas pemimpin. Yang kedua, ada teori sifat. Teori ini bertolak belakang dengan teori sebelumnya, di mana ada anggapan bahwa kepemimpinan itu tidak sepenuhnya bawaan. Jadi seseorang bisa menjadi pemimpin diperoleh melalui pembelajaran yang ia usahakan serta pengalaman-pengalaman yang ia hadapi. Sukses atau tidaknya kepemimpinan ini tergantung pada karakteristik pribadi yang dia miliki. Kepemimpinan yang berhasil didorong oleh kontribusi beragam macam sifat, di mana pemimpin ini harus secara akalnya cerdas, kemudian secara psikologisnya dia merasa percaya diri, secara sosial dia ramah, kemudian dia mempunyai integritas yang tinggi, juga mempunyai tekad yang kuat. Sifat ini cenderung sebuah kualitas yang relatif bertahan lama. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sifat ini dianggap menjadi suatu dasar yang harus dimiliki, kemudian didorong oleh kualitas-kualitas sebagai seorang individu yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Teori sifat ini menghasilkan bahwa kepemimpinan itu sebagai proses aktualisasi diri yang terlihat dari perilaku yang ia munculkan, perilaku yang seorang pemimpin tampilkan. Karena terkadang ada beberapa orang yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, tetapi ternyata dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif. Variabelnya di sini mengungkapkan bahwa sifat itu adalah hal yang lebih penting dibanding dengan variabel situasional yang dijelaskan di teori karismatik. Yang ketiga, ada teori perilaku, bahwa kepemimpinan yang kuat adalah hasil dari perilaku peran yang efektif. Teori ini satu tingkat lebih tinggi dari teori sifat yang tadi. Ketika kepemimpinan itu hanya berlandaskan dengan sifat, teori ini menjelaskan bahwa
tindakan seseorang lah yang bisa mencerminkan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Nah, teori ini terdiri dari dua perilaku dasar yang biasanya dimiliki oleh seseorang, yaitu perilaku fungsional dan perilaku disfungsional. Perilaku fungsional itu kalau kita gambarkan jadi seorang pemimpin dapat secara rinci menjelaskan tujuan apa yang hendak dicapai, kemudian sasaran apa yang harus dipenuhi dengan cara memotivasi karyawan, kemudian membangun tim sampai sukses. Jadi di sini ada komunikasi secara dua arah. Beda dengan perilaku disfungsional di mana pemimpin hanya memberi perintah tanpa melihat situasi yang ada, misalkan dari motivasi karyawannya bagaimana, dari ketidakmampuan dia menghadapi tugas bagaimana, dan sebagainya. Maka implikasi yang penting, seorang pemimpin ini harus membentuk perilaku yang tampak fungsional di dalam organisasi tersebut. Meminimalisir bahkan harus mengupayakan membuang perilaku-perilaku yang tampaknya tidak berfungsi. Dari teori perilaku ini bahwa ternyata perilaku tertentu bisa berfungsi pada situasi tertentu, tetapi tidak bisa dipakai dalam situasi yang lain. Maka yang harus diperhatikan adalah elemen waktu yang akan menjadi penentu apakah ini akan efektif atau tidak. Kemudian efektivitas perilaku kepemimpinan pun tidak hanya tergantung pada dirinya sendiri, melainkan ada faktor eksternal yang akan menjadi bahan pertimbangan seperti faktor sifat pengikut, kemudian situasi lapangan di mana ia memimpin organisasi tersebut. Jadi diharapkan pemimpin ini berperilaku sesuai dengan waktu dan tempat secara tepat. Kemudian selanjutnya ada teori situasional, di mana efektivitas kepemimpinan akan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berhubungan dengan pemimpin, kemudian ada faktor eksternal yang berhubungan dengan situasi yang ada. Perilaku pemimpin dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah karakteristik pemimpin itu sendiri, kemudian yang kedua adalah posisi jabatan dia dalam organisasi tersebut. Adapun faktor situasional dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu karakteristik bawahan, kemudian situasi kepemimpinan, kemudian faktor kelompok, dan faktor organisasi. Teori ini menawarkan petunjuk atas pertanyaan mengapa seorang pemimpin itu sukses dalam satu situasi tapi gagal di situasi yang lainnya. Makanya secara teori memang nampak bagus, tapi dalam implementasinya terkadang agak sulit karena kompleks. Ada alternatif-alternatif yang bisa jadi bahan pertimbangan seperti teori wawasan kepemimpinan. Jadi pemimpin ini berusaha secara terus-menerus untuk memperluas wawasannya dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, yang kemudian adalah teori kontingensi, di mana teori ini melengkapi teori-teori sebelumnya. Bukan hanya fokus pada hubungan antara pemimpin dan situasi saat itu saja, melainkan betapa pentingnya seorang pemimpin mencocokkan gaya yang ia bawa dengan tuntutan pada situasi tertentu. Ada 3 variabel yang harus diperhatikan. Pertama, hubungan antara pemimpin dengan bawahan, kemudian struktur tugas yang diberikan, kemudian jabatan atau kekuasaan pada posisi tertentu. Kekuatannya rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa sebagai teori kepemimpinan yang pertama yang menekankan pada situasi pemimpin sebagai suatu prediksi tentang efektivitas kepemimpinan dan sebagainya. Adapun kelemahannya, kadang memang seorang pemimpin meskipun sudah melakukan rekayasa situasional, tapi tetap cenderung ada beberapa kesalahan yang bisa ia lakukan. Nah, yang terakhir ada teori tujuan atau jalur. Teori ini mengimplikasikan bagaimana seorang pemimpin mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Jadi, seorang pemimpin ini akan berusaha untuk memilih gaya yang sesuai ketika ia menghadapi seorang bawahan agar kita sama-sama untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan di dalam sebuah organisasi tersebut. Fungsi utamanya adalah di mana seorang pemimpin bisa memperjelas dan menetapkan tujuannya dengan bawahan. Jadi, teori ini nantinya akan atau diharapkan secara realitas bawahan ini merasa bahwa apa yang terjadi itu melampaui ekspektasi yang ia bayangkan selama ini. Jadi,
setiap pekerjaannya dilalui dengan nyaman, kemudian hambatan-hambatannya juga dihilangkan sampai tujuannya itu secara optimal dapat terwujud. Namun satu yang harus diketahui bahwa setiap jenis perilaku itu yang ditonjolkan oleh pemimpin, misalkan dalam memotivasi karyawan, akan berdampak berbeda terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Karena kita tahu karakteristik setiap orang itu berbeda. Makanya ketika pemimpin A melakukan motivasi A, akan terasa beda dampaknya oleh bawahan yang B, C, atau yang D. Juga termasuk dilihat dari bagaimana karakteristik tugas masing-masing yang diemban. Jadi satu sama lain terkadang dampaknya beda. Nah, kalau kita bisa lihat dalam bagian ini bahwa teori jalur itu kan tadi sudah dijelaskan ya, ada perilaku pemimpin, karakteristik bawahan, juga karakteristik tugas. Nah, perilaku pemimpin ini mencerminkan ada kepemimpinan yang memang diarahkan, kemudian ada yang kepemimpinan yang mendukung, dia selalu menjadi seseorang yang memotivasi karyawan. Ada juga yang partisipatif, dia selalu ikut terjun langsung dengan apa yang karyawan hadapi. Kemudian ada yang memang kepemimpinan itu berorientasi pada prestasi-prestasi yang harus dicapai atau prestasi-prestasi yang ditunjukkan oleh bawahan-bawahannya. Nah, setelah teori-teori kepemimpinan tadi, sekarang kita beralih ke pembahasan tentang pendekatan gaya kepemimpinan. Jika pendekatan sifat lebih menekankan pada kepribadian karakteristik seorang pemimpin, maka pendekatan gaya ini berfokus pada tindakan apa yang akan diambil oleh seorang pemimpin. Studi Ohio menganalisis tentang bagaimana cara seseorang ketika ia menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi. Hasilnya mereka menemukan dua dimensi yang berbeda. Yang pertama, seseorang itu memulai berdasarkan struktur, berfokus pada metode dan sesuai prosedur, atau memang dilakukan secara formal sesuai dengan tuntutan di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, ada yang memulai berdasarkan pertimbangan, berfokus pada hubungan personal. Misalkan seseorang ini menjadi pemimpin di perusahaan tertentu, kemudian dia merekrut seorang karyawan berdasarkan dengan hubungan bahwa mereka itu teman, atau ada rasa kasih sayang, atau timbul karena terjalinnya rasa saling percaya di antara keduanya. Sebagai dua dimensi yang memang bertolak belakang, berbeda, gaya kepemimpinan ini cenderung memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, tapi pada satu kondisi tertentu bisa dikombinasikan. Kemudian yang kedua, ada hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Universitas Michigan, bahwa seseorang pemimpin itu mengidentifikasi dengan dua orientasi. Pertama, orientasi karyawan, bahwa penekanan hubungan ini kuat antara atasan dan bawahan, hampir sama dengan studi Ohio tadi yang pertimbangan yang berdasarkan hubungan personal. Kemudian yang kedua ada orientasinya produksi. Jadi penekanannya hanya pada aspek teknis dan produksi suatu pekerjaan. Jadi fokusnya itu hanya pada bagaimana caranya agar organisasi atau perusahaan yang ia pimpin itu produktivitasnya dalam menghasilkan sesuatu bisa sesuai target, misalkan. Kemudian yang ketiga ada kisi manajerial, kepemimpinannya Black dan Mouton. Menurut saya, kisi manajerial ini gabungan antara hasil penelitian studi Ohio dengan Universitas Michigan, bahwa hal ini dirancang agar bagaimana seorang pemimpin ini menjalankan organisasinya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan mempertimbangkan dua faktor. Jadi tidak hanya mengutamakan satu hal kemudian mengenyampingkan hal yang lainnya, di mana perhatian untuk produksi ini dengan seimbang dengan kepedulian terhadap orang-orang atau bawahan yang ada di dalamnya. Rekan-rekan di sini bisa lihat tentang kekuatan dan kelemahan pendekatan gaya kepemimpinan. Bisa dibaca bahwa di sini terdapat 4 kekuatan dan 2 kelemahan.
Yang selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang berorientasi dengan kekuatan. Di sini ada 3 pembagian. Yang pertama ada kepemimpinan yang autokratis. Biasanya disebut dengan otoriter atau direktif. Jadi, semuanya itu serba terserah pemimpin. Pemimpin bisa mengambil keputusan serta menyusun situasi secara lengkap. Jadi, karyawan itu hanya tinggal menjalankan. Setiap keputusan tidak melibatkan karyawan. Ini sepenuhnya hak prerogatif pemimpin. Keuntungannya, memang ada beberapa bawahan yang suka bekerja di dalam struktur otoritas yang terpusat dan disiplin yang ketat. Juga sangat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat karena pertimbangannya hanya satu, sesuai dengan apa yang diinginkan pemimpin tersebut. Tapi kerugiannya justru ada beberapa yang tidak menyukai gaya ini. Apalagi jika terlampau ketat, kemudian gaya motivasinya yang negatif, bisa jadi para bawahan akan stres atau tidak bersemangat dalam bekerja. Nah, kemudian yang kedua ada kepemimpinan partisipatif. Gaya ini disebut juga dengan gaya demokratis, konsultatif, dan ideografik, di mana kepemimpinan ini bertolak belakang dengan gaya otoritas sebelumnya. Keterlibatan mental dan emosional bawahan ini ikut berkontribusi dalam setiap keputusan yang akan ditetapkan, yang akan diambil oleh seorang pemimpin. Tapi tentu saja harus dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan oleh satu sama lainnya. Keuntungannya bahwa karyawan atau bawahan merasa dirinya penting, berharga, karena setiap ide dan saran yang mereka beri itu menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Namun, memang di beberapa situasi gaya ini tidak bisa diterapkan. Ada kalanya bawahan tidak bisa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Mungkin ini ditinjau dari beberapa kepentingan yang memang berfokus pada keputusan yang diambil oleh pihak manajerial. Nah, yang ketiga ada kepemimpinan yang bebas kendali. Pola ini memberikan kebebasan penuh kepada para bawahannya. Jadi, pemimpin berkontribusi hanya di awal saja, memberikan arahan terkait bagaimana kebijakan, program apa saja yang harus dilakukan, kemudian batasannya apa saja yang tidak boleh dilakukan. Selebihnya setelah pada pertemuan pertama, seluruh proses itu diserahkan kepada bawahan. Jadi biar bawahan lah yang terus melakukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan didukung untuk mencapai tujuan organisasi. Pada pelaksanaannya, jenis pendekatan ini memang cocok kalau tujuannya untuk membantu karyawan atau bawahan ini agar berkembang. Secara mandiri, dia bisa mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah, menetapkan kebijakan, dan lain-lain. Tapi jika tidak terkendali, bisa jadi pola organisasi yang ada di dalamnya itu akan kacau, sehingga sangat dimungkinkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Nah, yang selanjutnya dan terakhir kalau tidak salah, ini membahas tentang kepemimpinan sebagai kontinum. Jadi, ini perpaduan atau hasil dari kesimpulan sebelum-sebelumnya bahwa ada 3 hal khusus yang harus diperhatikan ketika seseorang menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi. Pertama, kekuatan pemimpin, kemudian kekuatan bawahan, yang ketiga, kekuatan dalam situasi. Jika rekan-rekan bisa lihat di tampilan, ada beberapa hal yang satu sama lain harus saling melengkapi dan harus diperhatikan agar tidak ada kesenjangan. Jadi segala sesuatunya akan dirasa optimal. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau typo, juga banyak suara-suara yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat dan semangat.